Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du. Hadirin jemaah i'tikaf Masjid Besar At-Taqwa Pancor rahimakumullah. Alhamdulillah, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan salah satu sunnatan hasanah, sesuatu yang baik atau tradisi kebaikan yang kita jalankan sejak sebelum-sebelumnya. Kita masih bersama surat Ghafir, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-17 yang sempat kita baca pada pertemuan sebelumnya, itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Tempat manusia mendapatkan ganjaran secara sempurna itu adalah di hari akhirat. Memang di dunia pelaku kebaikan juga mendapatkan ganjaran daripada kebaikannya, tetapi tempat ganjaran itu ditunaikan secara sempurna dan selesai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kelak di akhirat. Ayat tadi, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, itu memberikan pelajaran kedua kepada kita, yaitu bahwa kerja baik manusia mendatangkan ganjaran, karena bagaimanapun manusia adalah pelaku daripada kebaikan. Allah yang maha berkehendak yang menciptakan kita, yang menciptakan kebaikan. Allah pula yang mengatur seseorang itu akan menjadi orang baik atau tidak baik. Akan tetapi sebagai fa'ilul khair, pelaku kebaikan, manusia diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ganjaran adalah kebaikan. Kebaikan akan berjumpa dengan kebaikannya, sehingga amal soleh itu mendapatkan pahala adalah gambaran tentang berjumpanya kebaikan dengan kebaikan. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, hal yang ketiga yang bisa diambil dari ayat al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat adalah pada dasarnya tidak ada mudarat kecuali diharamkan dalam agama ini. Tidak ada sesuatu yang mengandung kemudaratan, mengandung bahaya, kecuali diharamkan oleh syariat. Kecuali ada dua tempat di mana mudarat itu dibolehkan. Yang pertama, hukuman untuk sebuah kejahatan, ya, misalnya rajam untuk kejahatan zina muhsan. Bagaimanapun rajam itu mengandung mudarat, rasa sakit untuk pelaku, tetapi rasa sakit dan mudarat itu disyariatkan sebagai balasan dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang. Begitu pula hukuman-hukuman yang lain, hukum potong tangan misalnya, itu bisa dikatakan mudarat untuk yang dipotong tangannya, tetapi disyariatkan sebagai ganjaran, sebagai balasan untuk mudarat dan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Yang kedua, ada mudarat-mudarat yang memang dikecualikan oleh syariat, oleh Al-Quran maupun hadis. Misalnya, membunuh hewan itu tidak boleh karena dia mengandung kemudaratan. Tetapi menyembelih hewan itu boleh
kendati membunuh dan menyembelih itu bisa dikatakan sama-sama menimbulkan rasa sakit untuk hewan, tetapi menyembelih hewan itu adalah pengecualian, sementara membunuh hewan selain menyembelih itu hukumnya tetap terlarang dalam agama kita. Sehingga pada hakikatnya semua jenis kemudaratan itu dilarang dalam agama Islam, kecuali pada hal-hal tertentu seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu mudarat yang terjadi sebagai balasan atas kejahatan seseorang. Yang kedua, mudarat yang memang dikecualikan oleh nas. Ada contoh yang lain, yaitu mudarat yang lebih kecil yang digunakan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Itu juga dibolehkan dalam agama, mengambil bahaya, mengambil kemudaratan yang lebih kecil demi menghindari mudarat yang lebih besar. Lalu pada beberapa ayat setelahnya, dari ayat ke-18 sampai ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala yuwajjihullahu taala amrahu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ke-18 sampai 22 nanti, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan perintah kepada nabi agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan kepada kuffar Quraisy, kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu, min ahwali hadzal yaum, tentang apa kesempitan, kesusahan, ketakutan yang ada pada hari itu, agar orang-orang kafir Quraisy merasa tidak boleh, agar jangan mereka merasa boleh semena-mena hidup di dunia, bahwa ada hari di mana setiap amal itu akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal buruk, ya. Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu lanal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta. Wa anzirhum, ya. Wahai Nabi, sampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya, kepada orang-orang yang ingkar, tentang apa? Yaumal azifah. Ini juga nama lain dari hari kiamat. Pada beberapa ayat sebelumnya disebutkan yaumut talaq, hari perjumpaan. Di sini disebutkan yaumal azifah. Azifah itu artinya sesuatu yang dekat, ya. Maka ini menjadi tanbih ala anna yaumal qiyamati qaribun. Ini menjadi tanbih, ini menjadi perhatian bahwa hari kiamat itu disebutkan oleh Al-Quran sebagai hari yang dekat. Kendati secara masa kita misalnya bisa jadi setahun 2 tahun itu kita anggap jauh, bisa jadi 10 tahun itu kita anggap jauh, karena jauh dan dekat. Kalau menurut ukuran manusia ini, betapa relatif, betapa nisbinya jauh dan dekat itu, ya. Tetapi hari kiamat yang jelas, ya, kullu ma huwa ka wa ma huwa kainun fahuwa qaribun. Setiap yang akan terjadi dan pasti terjadi itu digambarkan sebagai sebuah yang dekat, karena yang jauh itu adalah masa lalu. Asar tadi akan semakin jauh untuk kita, sementara asar esok hari bisa dikatakan dekat dari kita sekarang, karena yang berlalu itu tidak akan pernah bisa kembali, sementara yang akan datang itu sedikit demi sedikit akan merapat dan dekat dengan kita. Maka yaumal azifah itu adalah hari yang dekat. Dalam ayat 18 sampai 22 ini ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal, ya, yang
termasuk al-asbab al-mujibah lil khauf, hal-hal yang pantas membuat kita takut, kemudian waspada, lalu mempersiapkan diri agar kita tidak berjumpa dengan ketakutan-ketakutan itu. Yang pertama, Al-Quran menggambarkan pada hari itu idil qulubu lanal hanajiri kawimin, ya. Secara zahir makna ayat ini, secara literal makna ayat ini, hati manusia itu naik sampai ke kerongkongannya, roh manusia itu naik sampai ke kerongkongannya. Dimaknai secara literal bahwa qulub, hati manusia itu, hanajir itu adalah kerongkongan, naik sehingga tetap di sana, keluar tidak, kembali ke posisinya tidak. Itu gambaran tentang ketakutan yang luar biasa, ya. Seolah-olah hati manusia itu berada di kerongkongannya, ya. Bayangkan situasi seperti itu, ya. Ruh itu berada di kerongkongan. Kalau dia keluar, berhenti sakit karena meninggal orangnya. Begitu pula kalau kembali di tempat semula, berhenti sakit, bisa kita bernapas, ya. Tetapi berada pada situasi al-qulubu ladal hanajir, gambaran tentang betapa takut sampai seolah-olah hati kita itu disesakkan ke kerongkongan kita, sampai kita kadhimin. Orang-orang itu akan kadhimin, tidak bisa berkata apa-apa. Kadhim itu artinya as-sakit hala imtilaihi ghamman wa ghayadhan, orang yang tetap bertahan untuk diam walaupun hatinya itu penuh dengan kebencian dan kemarahan, penuh dengan kebencian. Dia tetap bertahan untuk diam padahal hatinya itu sudah sangat-sangat marah dan emosi. Ini termasuk satu golongan yang dipuji oleh Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, ya. Termasuk golongan yang dipuji oleh Allah itu adalah orang yang berhasil menahan amarahnya, tidak melampiaskan amarahnya dengan kata-kata. Dia simpen emosinya, dia simpen ketidaksukaannya, dia simpan kebenciannya rapat-rapat di hatinya, dia tidak melampiaskannya. Itu yang pertama, ya. Hari itu, yang pertama, hari itu sangat dekat, maka kita perlu waspada. Orang-orang yang tidak beriman perlu waspada karena hari itu adalah yaumul azifah, hari yang dekat. Yang kedua, hari itu adalah annahu balagha dzalikal khawfu ila an inqala al qalbu minas sadri wartafa'a ilal hanjarati. Ada ketakutan yang sangat luar biasa pada hari itu. Gambaran Al-Quran adalah jantung atau hati manusia itu naik ke kerongkongannya, wal tasaqo biha, diem di kerongkongannya, wasara mani'an bin dukhulin nafasi, itu menghalangi masuknya napas, ya. Yang ketiga, kadhimin, wal makna annahu la yumkinuhum ayyantiqu wa ayyashrahu ma indahum minal huzni wal khawfi. Kadhimin itu di hari kiamat dalam ayat ini bermakna tidak mungkin, ya, seseorang yang penuh ketakutan itu sampai tidak mampu berkata-kata untuk menggambarkan kesedihannya, tidak mampu berkata-kata untuk menggambarkan ketakutannya, ya. Yang keempat yang membuat kita perlu waspada adalah malil zalimina min hamimin wala syafi'i yuta, dan orang-orang yang zalim itu di hari kiamat itu tidak mendapatkan hamiman, tidak mendapatkan teman setia, tidak mendapatkan teman yang bisa menolong mereka. Begitu pula tidak mendapatkan syafi', penolong yang yuto, yang diterima permohonannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada.
Maka maksud al-zalimin di sini banyak ulama yang menyampaikan bahwa maksud al-zalimin adalah orang yang kafir. Karena orang yang Islam tapi zalim masih berhak, masih bisa, masih boleh mendapatkan syafaat selama dia muslim. Syafi' itu artinya penolong. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in." Syafi' artinya awwalu man yatlubu syafa'ata, yang pertama kali memohon syafaat kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi kita adalah awwalu syafi'in, yang pertama kali memohon meminta syafaat kepada Allah. Nabi juga musyaffa, awwalu musyaffa'in, awwalu man tuqbalu syafa'atuhu, orang yang pertama kali diterima permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna syafaat itu adalah su'aluhu sallallahu alaihi wasallam al-maula al-afwa liman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syafaat itu adalah permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Apa isi permohonan Nabi? Al-afwa, agar Allah mengampuni, memaafkan siapa saja min ahli tauhid yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syafaat. Su'aluhu sallallahu alaihi wasallam, permohonan Rasul, al-maula yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-afwa yaitu al-afu, kemaafan, pemaafan, ampunan. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang ada keimanan di hatinya. Maka syafaat itu menunjukkan kemuliaan Nabi, bukan menunjukkan kemuliaan kita ya. Karena Nabi yang memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kita, itu menunjukkan kemuliaan Nabi. Betapa sering kita mengkhianati perintah Nabi, betapa banyak dosa salah kita yang tidak melaksanakan perintah Nabi atau menjalankan yang Nabi larang, tetapi tetap Nabi berdoa kepada Allah untuk kita. Itu bukan berarti kita yang mulia, tetapi syafaat itu lebih menunjukkan betapa lapang dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mulianya hati Nabi ya. Selama orang itu beriman, Nabi tidak memandang betapa banyak salahnya atau tidak, Nabi memohonkan syafaat untuk kita. Itu syafaat. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman itu, walaupun mereka merasa patung-patung, dewa-dewa yang mereka sembah itu ya, akan memberikan perlindungan, akan memberikan pertolongan, tetapi maliz zalimin, itu dinafikan oleh Allah. Tidak ada sama sekali untuk orang yang zalim itu min hamimin, kawan, wala syafi'in yuta, tidak ada sama sekali, tidak ada. Yang kelima, Nabi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur ya. Ini juga pantas membuat khauf di hati kita. Apa maknanya? Jangankan yang lain-lain, yang besar-besar, Allah Maha mengetahui kha'inatal a'yun ya. Artinya kha'inatal a'yun itu pandangan yang khianat. Itu bahasa majas untuk pandangan yang diarahkan kepada sesuatu yang tidak halal. Dianggap dia an-nazratul kha'inah, pandangan yang khianat, karena dia telah mengkhianati perintah Allah dari melihat apa yang semestinya halal, tapi dia melihat apa yang semestinya haram. Itu makna Allah mengetahuinya. Kha'inatul a'yun juga
pandangan apa kalau bahasa kita itu melirik, memberikan isyarat dengan pandangan mata, melirik. Karena pada suatu saat ada seseorang yang datang kepada Nabi, meminta maaf kepada Nabi, tapi Nabi diam. Lama sekali Nabi diam, sampai kemudian Nabi menyetujuinya. Setelah itu Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, ketika saya diam tadi, saya berharap ada dari antara kalian yang memukul unuqahu, tengkuknya dia. Seorang sahabat menjawab, mengapa engkau tidak memberikan isyarat dengan pandangan mata, wahai Nabi? Nabi menjawab, seorang Nabi tidak pernah memberikan semacam apa gerakan memberikan isyarat, ya, entah dengan mengkejit, kalau bahasa kita itu, ya, mengkejit, memberikan isyarat itu bukan akhlak seorang Nabi. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan isyarat itu termasuk juga khainatal a'yun. Mengapa maha mengetahuinya Allah itu pantas untuk menghadirkan rasa takut? Coba, ya, kita akan takut, kita akan segan kepada orang yang mengetahui semua seluk-beluk tentang kita. Semua kartu kita dia ketahui, semua gerak langkah kita dia ketahui, bahkan track record kita, masa lalu kita dia ketahui. Maka kita akan takut kepada orang yang mengetahui semua tentang kita itu. Walaupun orang itu tidak akan melakukan apa-apa buat kita, tidak akan menzolimi kita, hanya karena dia mengetahui masa lalu kita, kartu-kartu kita, mengetahui semua tentang kita, cacat celah kita takut berbuat macam-macam kepada orang tersebut. Coba gambaran ini kita tingkatkan, bagaimana kalau Allah yang mengetahui semuanya, ya, semuanya yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau pengetahuan manusia itu maksimal mengetahui yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi, kalau masa depan tidak diketahui. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semuanya. Maka pantas kita ada rasa khauf di hati kita, begitu menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semuanya. Bahkan wa ma tukhfis sudur, apa-apa yang disembunyikan di hati, mudmaratul qulub, apa-apa yang diidmarkan, yang disembunyikan oleh hati, Allah mengetahuinya. Sesuatu yang tidak tampak itu namanya mudmar, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Yang keenam, Allah menyampaikan wallahu yaqdi bil haqq, Allah memutuskan perkara itu dengan sebenar-benarnya, ya. Ya. Orang yang salah itu takut tidak pada hakim yang adil. Pelaku kejahatan takut tidak pada hakim yang bersih, tidak bisa disogok, tidak bisa dilobi. Takut dia. Artinya apa? Segala salahnya itu akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Maka orang-orang yang tidak beriman itu dikasih tahu oleh Allah, wallahu yaqdi bil haqq, Allah itu memutuskan perkara dengan benar. Jadi tidak ada kesalahan, tidak ada sesuatu yang terluput dari penilaian Allah. Jangan kira bisa melobi, jangan kira bisa macam-macam, ya. Itu juga menghadirkan ketakutan di hati kita, kewaspadaan, ya. Oh, bagi orang yang salah, justru hakim yang jujur bersih itu menjadi sumber ketakutan untuk orang yang salah dan ingin menutupi kesalahan-kesalahannya. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai'. Allah menegaskan, Allah yang akan memutuskan perkara. Yang engkau sembah-sembah, yang engkau panggil-panggil di dunia itu, wahai orang yang tidak beriman, tidak akan memutuskan perkara apa-apa. Bahkan patung yang engkau sembah dan engkau yang menyembahnya sama-sama akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka.
sesuatu yang engkau perdewakan, yang engkau tuhankan itu. Artinya apa? Allah menutup ruang sama sekali, bahwa tidak ada manfaatnya sekali sesuatu yang engkau gunakan untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia engkau yakin patung Lata, Uzza itu bisa bermanfaat untukmu, tetapi walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai', yang engkau panggil-panggil namanya, yang engkau sembah-sembah selain Allah itu tidak ada, tidak akan memutuskan perkaramu. Innallaha huwas samiul basir. Ya. Ini yang kedelapan. Ya. Ay yasma'u minal kuffari sana'ahum 'alal asnam. Allah itu Maha mendengar, termasuk mendengar puji-pujian orang kafir kepada patung mereka selama di dunia. Allah melihat bagaimana cara mereka menyembah. Allah mendengar puji-pujian mereka kepada patung, sementara mereka tidak pernah memuji Allah, bahkan menolak untuk beriman. Mudah-mudahan ya, kita yang membaca ayat ini, kendati ayat itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman, tetapi kita yang membaca ayat ini bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi oleh rasa khauf dan roja, ketakutan kepada siksa Allah dan pengharapan kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal perbuatan kita ini bainal khaufi war roja'i, ada di antara khauf dan roja. Barakallahu lana wa jami'an fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.